Baik, anak-anak, Ibu akan jelaskan kembali tentang apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu paragraf. Ibu Diah ulang, yang namanya paragraf itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat. Biasanya dalam suatu teks ditandai dengan tulisan yang menjorok ke dalam atau tidak sama rata dengan yang lainnya. Nah, di dalam teks pawai budaya itu terdapat 5 paragraf. Bagaimana cara menghitungnya? Yang ini adalah paragraf 1. Kemudian yang ini sampai bawah ya, paragraf 2. Kemudian yang ini paragraf 3. Yang ini dari kata rombongan sampai dipelajari itu paragraf 4. Kemudian ada yang menjorok lagi, itu paragraf 5. Nah, kemudian pada tugas di halaman selanjutnya kita diminta untuk menganalisis atau mencari yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu gagasan pokok itu artinya ide cerita atau gagasan utama dari suatu teks bacaan atau dari suatu paragraf. Ide ceritanya apa atau informasi intinya apa, seperti itu. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi sebuah paragraf. Misalnya pada paragraf 1 ini. Setelah semuanya dibaca, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Sebelum kita menentukan kalimat utama, kita tentukan dulu ada berapa kalimat yang terdapat di paragraf 1 ini. Kalimat itu ditandai biasanya akhirnya itu berupa titik. Jadi yang pertama, ini kalimat yang pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ini yang kedua. Kemudian Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kalimat yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Ini kalimat yang keempat. Kemudian kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Kemudian yang terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi, dalam paragraf pertama ada berapa kalimat? Ya, ada 6 kalimat. Nah, sekarang kita tentukan yang mana sih yang namanya kalimat utama. Budiah ulang, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi sebuah paragraf. Nah, setelah Ibu Diah baca dan cermati, ternyata kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Oleh karena itu, kalimat yang pertama Ibu Diah beri garis bawah ya. Nah, kemudian kita ke kalimat kedua. Mengapa kalimat kedua dan seterusnya tidak disebut kalimat utama? Karena kalimat kedua dan sampai kalimat ke-6 merupakan kalimat penjelas atau yang nantinya kita sebut gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Gagasan penjelas atau gagasan pendukung adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi, gagasan pendukung dan atau gagasan penjelas itu yang menjelaskan gagasan utama. Bagaimana sih maksudnya? Nah, kita coba ke kalimat yang kedua.
Kalimat yang kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalau kita menjadikan kalimat kedua ini sebagai kalimat utama, tentu saja ini akan membingungkan. Pawai ini, pawai apa? Nah, kata ini menjadikan kalimat kedua bukan menjadi kalimat utama. Nah, kemudian kita ke kalimat ketiga ya. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, ada kata Udin dan teman-teman. Mereka siapa? Kalau kita menjadikan kalimat ketiga ini menjadi kalimat utama, itu tidak menjadikan kalimat inti ya. Udin dan teman-teman ini sudah diwakilkan dari kata warga kampung Babakan. Nah, jadi kalimat ketiga ini bukan kalimat utama ya. Yang bukan kalimat utama kita coret saja. Kemudian yang kalimat keempat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, di sini ada kata mereka dan kata tersebut. Kalau kita menjadikan kalimat utama, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Mereka siapa? Kemudian kalau tersebut pawai tersebut apa? Nah, jadi mereka itu adalah warga kampung Babakan. Kemudian tersebutnya itu adalah pawai budaya. Jadi, kalimat keempat bukan merupakan kalimat utama. Kemudian kalimat kelima, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Nah, kalau kita menjadikan kalimat nomor 5 ini menjadi kalimat utama, tentu kita akan bingung. Tiba-tiba kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Kakek Udin menanti apa? Seperti itu. Jadi kita bingung ya. Jadi nomor 5 bukanlah merupakan kalimat utama. Kemudian yang kalimat keenam, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, ini rombongan pawai. Pawai apa? Seperti itu. Jadi nomor 6 pun bukan merupakan kalimat utama. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba ke halaman 4 ya. Tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Kita coba dulu ke paragraf 3. Paragraf 3, bacaannya, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, kita tentukan dulu ya, ada berapa kalimatnya ya. Ini 1 sampai titik. Kemudian 2 sampai titik lagi. 3. Kemudian ini yang keempat. Jadi, paragraf yang ketiga ada berapa kalimat? Ada 4 kalimat. Nah, kita tentukan, kita cermati yang manakah yang paragraf yang merupakan kalimat utama. Nah, setelah Ibu cermati, ternyata kalimat utamanya ada di nomor 1. Nah, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Seperti itu. Nah, setelah kita tentukan kalimat utamanya, otomatis semua kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas yang akan menjadi gagasan pendukung. Nah, seperti ini Ibu tulis ya. Yang ini kalimat utama menjadi gagasan pokok. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Ibu Diah tulis di sini. Kemudian yang kedua, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Ibu Diah tulis di sini. Kemudian yang selanjutnya, kalimat ketiga,
Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Ibu Diah tulis lagi di sini. Kemudian yang terakhir, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Ibu Diah juga tulis gagasan pendukung yang ketiga di sini. Nah, jadi demikianlah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti kita coba lagi ya dengan teks selanjutnya, dengan teks bacaan selanjutnya.